Untuk nomor 11, di sini diketahui keliling persegi panjang di atas adalah 6x tambah 2. Luas persegi panjang tersebut adalah, untuk mencari luas persegi panjang, tadi kita membutuhkan ukuran panjang dan lebar. Sementara di sini, untuk lebarnya di sini belum diketahui. Nah, ini kita cari dari informasi yang diketahui ini. Yang diketahui adalah keliling. Untuk mencari keliling, kita ingat, ya, bisa kita peroleh dari 2 kali panjang tambah lebarnya, panjang tambah lebar, jumlah panjang dan lebar. Nah, ini sudah diketahui nilainya 6x tambah 2. Nah, 2 kali panjangnya sudah diketahui 2x tambah 3, sementara lebarnya belum diketahui. Kita tulis L saja gitu. Yang ini 6x tambah 2. Kemudian kita sederhanakan dulu biar mudah. Ini bisa kita bagi 2. Yang ini 2 berarti 2 bagi 2, ini nanti tinggal 2x tambah 3 tambah L. 2x tambah 3 tambah L. Terus yang ini kalau dibagi 2 masing-masing 6x dibagi 2 dapat 3, dapat 3x. Kemudian yang ini 2 bagi 2 itu 1 tambah 1. Teman-teman juga bisa mengalihkan dengan distributif dulu kalau misalnya kurang memahami konsep seperti ini, bingung. Nah, karena kita mau nyari L-nya saja, lebarnya, berarti 2x tambah 3 ini perlu kita pindah ke ruas kanan. Sehingga di sini 3x tambah 1 dikurangi 2x kurangi 3. Maka lebarnya itu 3x kurangi 2x itu x. 1 kurangi 3 itu negatif 2. Nah, ini adalah lebarnya. Maka untuk luasnya bisa kita cari dengan mengalihkan panjang dan lebarnya. Untuk panjangnya di sini 2x tambah 3 dikalikan lebar x kurangi 2. Kita kalikan secara distributif. 2x kali 2x itu 2x kuadrat. Kemudian 2x kalikan negatif 2 itu negatif 4x. Lalu untuk 3 kali x itu 3x. Nah, kemudian untuk 3 kali negatif 2 itu negatif 6. Nah, yang di tengah ini bisa kita sederhanakan lagi. Untuk hasil penjumlahan negatif 4x dengan 3x itu negatif x. Nah, maka kita sudah menemukan luas dari persegi panjang ini, yakni 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Jawabannya adalah D. Nomor 12, disajikan beberapa gambar tentang ilustrasi timbangan. Di sini kita pahami dulu untuk soal yang ditanyakan ya. Untuk soal yang ditanyakan itu timbangan 1 dan 2 berisi bola, tabung, dan kubus dengan keseimbangan sempurna. Berapa banyak bola yang diperlukan agar timbangan 3 seimbang? Kita lihat untuk timbangan yang pertama dulu. Timbangan pertama itu ada 1 kubus, beratnya sama dengan 3 bola. Kemudian timbangan yang kedua, 1 tabung, itu sama dengan berat dari kubus ditambah 1 bola. Nah, pertanyaannya, ketika ada 1 buah tabung dengan 2 bola, maka berapa banyak bola yang diperlukan agar timbangan 3 itu seimbang? Berarti untuk yang timbangan kedua ini perlu kita cari tahu dulu. Kira-kira 1 tabung itu kalau dijadikan, kalau misalnya 1 tabung ini sama dengan berapa banyak bola biar seimbang timbangannya. Untuk 1 kubus tadi sama dengan 3 bola. Sehingga untuk 1 tabung itu beratnya sama dengan 4 bola. Nah, maka 1 tabung ini sama dengan 4 bola. Di sini 1 tabung dicampur atau digabung dengan 2 bola. Berarti di sini agar timbangannya setimbang, di sini juga perlu ditambahkan 6 bola. Maka jawabannya yang C. Soal nomor 13. Ibu ingin membeli buah apel dan buah jeruk seperti gambar di bawah ini dengan berat yang sama. Ini perlu kita highlight. Dengan berat yang sama. Jika ibu menginginkan harga kedua buah tersebut tidak lebih dari 170.000, maka berat maksimal buah apel yang mungkin ibu beli. Ingat, kita mau beli buah dengan berat yang sama. Berarti berat apel dan juga jeruk ini pastilah nanti harus sama juga.
Jika kita misalkan untuk berat apel itu sebagai X, maka untuk yang jeruk juga X, karena kan beratnya sama. Sehingga untuk memperoleh berat maksimal bisa kita lihat di sini. Untuk apel itu harganya 30.000. Jadi 30.000 dikalikan beratnya, karena ini kan per kilogram, beratnya tadi X, ditambah dengan jeruknya 25.000 per kilogram. Berarti kalau X kilogram jadi 25.000 X. Ini totalnya haruslah kurang dari sama dengan berapa tadi? Untuk uang yang tersedia itu 170.000. Haruslah kurang dari 170.000. Nah, untuk persamaannya ini bisa kita sederhanakan. Ini kita bagi 1000 ya. Kita bagi 1000. Sehingga yang ini jadi 30X ditambah 25X kurang dari 170. Nah, 30X ditambah 25X itu 55X. 55X harus kurang dari 170. Maka nilai X-nya atau berat dari masing-masing buahnya ini haruslah kurang dari 170 bagi 55. Nih, kita dapatkan X kurang dari sama dengan, nah 55 kalau misalnya kita kalikan 3 coba ya. 55 kalikan 3 itu 15.165. Kalau misal kita beli 4 kilo maka uangnya nggak cukup. Berarti ini kan dapat 3 sekian kilogram. Nah, 3, sekian kilogram. Tapi kalau misalnya kita beli 4 itu uangnya nggak cukup. Berarti kita pilih untuk maksimal berat buah apel itu 3 kg. Nomor 14, perhatikan fungsi dari A ke B berikut. Pernyataan berikut terkait diagram di atas. Jadi di sini disajikan diagram panah. Maka kita substitusikan dulu setiap nilai X yang ada di daerah asal ini ke rumus fungsi yang ada di sini untuk mendapatkan rumus fungsinya. Kita tulis untuk rumus fungsinya di sini fx sama dengan px ditambah q. Ketika nilai x-nya 5, maka kita dapatkan di sini untuk nilai p dikali 5 itu 5p ditambah q sama dengan sudah ada di sini hasilnya 7. Kemudian ketika nilai X-nya sama dengan 2, maka kita dapatkan di sini berarti 2P ditambah Q sama dengan 1. Nah, untuk mendapatkan nilai P, kita bisa eliminasi sehingga nilai Q-nya ini kan tereliminasi. 5P dikurangi 2P itu 3P. Kemudian 7 dikurangi 1, 6. Nilai P-nya sama dengan 6 dibagi 3, 2. Nah, ini untuk nilai P. Setelah ini, kita akan mendapatkan nilai Q dengan mensubstitusikan salah satu persamaan. Oke, dari persamaan yang atas ini ya, berarti nilai 5P, berarti 5 kali 2 ditambah Q. Di sini nilainya sama dengan 7. Maka Q sama dengan 7 kurangi 10 sama dengan negatif 3. Kita selidiki pernyataan mana saja yang sesuai. Nilai P sama dengan 2, benar. Nilai Q sama dengan negatif 3 seharusnya, ini salah. Kemudian untuk rumus fungsi fx sama dengan 2x ditambah 3, ini salah, yang benar dikurangi 3. Maka yang keempat ini yang benar, 1 dan 4. Teman-teman juga bisa mengecek kebenaran nomor 4 dengan memasukkan nilai X sama dengan 1 ini ke rumus fungsinya. Maka jawabannya yang benar adalah 1 dan 4. B. Nomor 15 disajikan sebuah gambar garis G, dan garis G ini melalui 2 titik yang ada di sini dan di sini.
Nah, tingkat perubahan garis G maksudnya di sini yang ditanyakan adalah kemiringannya atau gradiennya M sama dengan, nah kita lihat di sini untuk garis G dari kiri ke kanan dia turun, maka garis yang turun itu bernilai negatif gradiennya. Nah, tingkat perubahan garis G itu ditentukan dari perubahan nilai Y dibagi dengan nilai X-nya. Nah, di sini untuk Y-nya 4/3. Nah, jawabannya yang A. Di soal nomor 16 disajikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan tarif taksi. Nah, perlu diketahui bahwa salah satu penerapan dari samaan garis lurus itu salah satunya adalah di permasalahan tarif taksi ini. Jadi di sini disebutkan bahwa untuk tarif awal ini dikenakan ketika seseorang itu membuka pintu. Jadi meskipun belum berjalan nih taksinya, maka ketika seseorang itu masuk, pasti dia sudah harus membayar. Kemudian tarif dasar itu dikenakan kepada penumpang tiap kilometer. Jadi semakin jauh kita berkendara, yang terpengaruh adalah tarif dasarnya. Kemudian tarif jarak yaitu tarif yang tertera dalam argometer yang harus dibayar penumpang berdasarkan tarif awal ditambah tarif dasar dikalikan jarak tempuh. Nah, di sini sudah kita dapat informasi sebenarnya bahwa tarif jarak ini ditentukan dengan menjumlahkan tarif awal dan tarif dasar dikalikan jarak tempuh. Jadi semisal tarif awalnya itu tiap taksi kan beda-beda. Jadi di sini sudah ada informasinya untuk tarif awal taksi A itu 7.000, sementara taksi B itu 10.000. Jadi kalau kita misalkan tarif total itu sebagai Fx, di mana X adalah jarak yang ditempuh oleh taksi tersebut, maka bisa dituliskan untuk rumus dari fungsi tarif untuk yang taksi A itu Fx sama dengan, nah tarif awalnya di situ 7.000, berarti 7.000 ditambah dengan, nah tarif per kilometernya ini belum diketahui, kita cari tahu dulu dari tingkat perubahan ini. Tingkat perubahan harganya 7.000 ke 10.000 itu tambah 3.000. Terus 10.000 ke 13.000 juga 3.000. Berarti di sini dapat kita tentukan untuk tarif per kilometernya itu berarti untuk taksi A adalah 3.000. 3.000. Nah, 3.000 X. Duh, ini tidak begitu jelas di sini, jadi coba agak kita geser sebelah sini ya. Fx sama dengan ini 7.000 ditambah 3.000 X. Nah, sementara untuk taksi B itu berarti rumus tarifnya itu Fx sama dengan tarif awalnya di sini 10.000, berarti 10.000 ditambah, nah kita lihat perubahan tarif setiap kilometer. Di sini 10.000 ke 12.500 ini berarti tambah 2.500. Di sini juga tambah 2.500. Maka tarif per kilometernya ya 2.500. Nah, sehingga ini Fx-nya sama dengan 2.500 X, di mana X adalah jarak yang ditempuh oleh taksi tersebut. Kita tentukan untuk pernyataan yang benar dari soal ini. Untuk jarak 5 km, tarif A lebih murah dari tarif B. Oke, 5 km berarti Fx-nya ini, nilai X-nya ini 5. Berarti kita cari yang A dulu. Berarti 7.000 ditambah 3.000 X. 7.000 ditambah 3.000 X. Ini yang kelima. 7.000 ditambah 3.000 kalikan 5 sama dengan 3.000 kalikan 5 itu 15.000, 15.000 tambah 7.000 itu 22.000. Nah, ini kemudian untuk tarif yang taksi B. Taksi B tadi rumus Fx-nya sama dengan 10.000 ditambah 2.500 X. Berarti 10.000 ditambah
kalikan 5 sama dengan 2.500 dikali A, mohon maaf ini 10.000 maksudnya. 2.500 kalikan 5, 12.500. 12.500 ditambah 10.000 itu berarti 22.500. 22.500. Berarti pernyataannya tarif taksi A lebih murah dari tarif taksi B. Ini pernyataannya berarti benar. Kemudian langsung kita cek yang nomor 3 atau nomor 4. Untuk jarak 10 km tarif taksi B lebih murah. Coba kita selidiki dulu. Untuk yang taksi A ya, tadi kan rumusnya 7.000 ketika 10 ini ya. Berarti tadi 7.000. Nah, ditambah 3.000 kali X 3.000 kalikan 10.000. Berarti 37.000. Kemudian untuk yang taksi B itu tadi tarif dasarnya 10.000. Kemudian ditambah dengan 2.500 kali 10. Nah, 25.000 tambah 10.000 berarti 35.000. Maka yang lebih mahal itu justru yang tarif A. Ya. Kemudian yang lebih murah tarif B. Maka jawaban yang benar adalah nomor 1 dan 3. Soal nomor 17. Disajikan sebuah catatan pengelolaan sebuah warung makan seperti ditunjukkan pada tabel. Jadi di sini ada sebuah tabel yang menunjukkan catatan pesanan. Di hari Senin ada 40 bakso yang terjual. Kemudian ada 42 soto yang terjual dalam satuan mangkok. Dan di sini disebutkan pemasukannya di hari itu, kemudian Selasa dan seterusnya. Yang ditanyakan atau pernyataan yang diminta ditentukan kebenarannya di sini berkaitan dengan pemasukan pada hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Baik, kita di sini belum mengetahui untuk harga dari masing-masing bakso dan juga sotonya. Maka kita misalkan untuk harga bakso dengan B, kemudian harga untuk semangkok soto itu sebagai S misalnya. Harga ini ya. Nah, kemudian kita bentuk persamaannya berdasarkan informasi di hari Senin. Nah, 40 dikalikan B atau 40B, 40B ditambah 42S sama dengan 900.000, sama dengan 900.000. Nah, di sini untuk angkanya ini cukup besar, maka perlu kita sederhanakan. Kita bagi dulu masing-masing ruas ini dengan FPB dari 40 dan 42. Masing-masing bisa dibagi 2. Jadi kita bagi 2 masing-masing ruas. Kita dapatkan di sini 40B dibagi 2, 20B. Kemudian 42 dibagi 2 itu 21 S sama dengan 450.000. Nah, ini persamaan yang pertama. Ini persamaan yang pertama. Kemudian untuk informasi di hari Selasa bisa kita bentuk juga persamaannya. Ini 42B 42B ditambah 48S sama dengan 984.000. Ini bisa kita bagi masing-masing ruas dengan 6. Kita bagi 6. 42 dibagi 6 dapat 7. 7 berarti ini 7B. Kemudian 48 dibagi 6 itu 8S sama dengan 9 bagi 6 dapat 1, masih sisa 3. 38 dibagi 6 itu dapat 6, masih sisa 2, 24. 24 dibagi 6 adalah 4. Nah, berarti yang ruas kanan itu 164.000. Oke, di sini kalau kita cermati yang memungkinkan untuk bisa menghasilkan bilangan yang lebih kecil itu mengeliminasi yang B ya. Jadi 20 dan 7. Itu KPK-nya kan 164.000
Sehingga persamaan yang pertama itu bisa kita kalikan 7. Kemudian yang kedua itu harus kita kalikan dengan 20. Di sini untuk persamaan yang pertama ini harus kita kalikan 7. Kemudian persamaan yang kedua itu harus kita kalikan 20. Nah, coba. Untuk persamaan yang pertama di sini kalau misal masing-masing ruas kita kalikan 7, jadi 140B ditambah 21 kali 7 itu 147. S sama dengan 450 kali 7. Coba 450 kali 7 itu 5, 3, 28, 31, 315. Nah, ini 3 juta ya, sekitar 3.150.000. Nah, kemudian untuk yang persamaan 2 kalau kalikan 20. Nah, ini 140B ditambah 8 kali 20 itu 160. S sama dengan 164 kalikan 20 ya, 3.280.000. Kemudian tinggal kita eliminasi. Di sini untuk variabel B itu sudah tereliminasi, sehingga di sini tinggal kita kurangi 147S dikurangi 160S, itu negatif 13S. Kemudian yang ada di ruas kanan 3.150.000 dikurangi 3.280.000. Ini negatif 130.000. Nah, untuk mendapatkan nilai S-nya bisa kita bagi negatif 130.000 dengan negatif 13. Kita mendapatkan nilai S-nya itu 10.000. Inilah harga dari semangkok soto. Nah, ketika kita sudah mendapatkan harga dari semangkok soto, maka kita bisa mencari harga dari semangkok bakso. Bisa kita substitusikan dari salah satu persamaan. Oke, kita pilih persamaan yang kedua ya. Di sini 7B, nilai 7B ditambah 8 kali S. S-nya sudah tahu nilainya yaitu 10.000. Nah, itu sama dengan 164.000. Kemudian nilai 7B bisa didapatkan dari mengurangi 164.000 dikurangi 8 kali 10.000 itu 80.000, berarti 80.000 di sini. Mohon maaf ini saya singkat-singkat karena tempatnya terbatas. Semoga masih bisa dipahami dengan baik. 7B sama dengan 164 dikurangi 80 itu 84.000. Nah, maka nilai dari satu mangkok bakso atau B itu sama dengan 84.000 dibagi 7. Berarti 12.000. Nah, harga dari masing-masing sudah kita dapatkan, maka untuk mendapatkan pemasukan di hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu itu bisa kita selidiki dengan mensubstitusikan setiap nilai variabelnya. Oke, kita cek pernyataan yang pertama, pemasukan pada hari Rabu. Jadi kita fokuskan untuk hari Rabu dulu ya. Hari Rabu. Hari Rabu terjual 45 mangkok bakso, sehingga kita bisa mencari totalnya, yaitu 45 dikalikan 12.000. Karena tadi satu mangkok bakso itu harganya 12.000. Nah, ini ya. Kemudian untuk sotonya terjual 50. Berarti ini nanti kita kalikan dengan 10.000. Kita hitung di sini ya. Hari Rabu.
45.000. 45 dikalikan 12 itu 10. 1, 9, 5, 4, 0, 14, 510. Berarti yang ini 510.000. Ini hari Rabu bakso bu ya. Berarti ini 500.000. Ulangi. Ini 500.000. Ditambah jadi 1.040.000. Nah, 1.040.000. Kita lihat untuk pernyataannya salah. Pernyataan yang pertama salah. Maka bisa kita pilih yang nomor 2. Nah, ini kalau misalnya teman-teman masih ada waktu, ketika di akhir pengerjaan bisa dicek apakah nomor 2 ini memang benar-benar benar atau jangan-jangan kita salah menghitung yang nomor 1. Gitu ya. Jadi nomor 1 tadi salah, maka kita bisa memilih nomor 2. Nomor 3, pemasukan pada hari Jumat. Kita hitung yang hari Jumat di sebelah sini ya. Hari Jumat itu untuk baksonya terjual 30.000, berarti 30 mangkok dikalikan 12.000. Nah, itu sama dengan 3 kali 12 itu 36. Berarti 360.000. Kemudian untuk sotonya ini 40 mangkok. Berarti 40 kali 10.000. 400.000. Nah, tinggal kita jumlahkan 760.000. Ini untuk pemasukan di hari Jumat. Ini juga salah. Maka bisa kita pilih yang nomor 4. Nah, jawabannya 2 dan 4. 18 ini tersaji sebuah gambar teka-teki ya. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah tinggi mejanya. Kita perhatikan terlebih dahulu untuk detail dari gambarnya. Nah, di sini untuk panjang mejanya atau tinggi mejanya, di sini tinggi mejanya harus kita cari. Sementara tinggi meja kan segini. Untuk tinggi meja itu segini. Nah, kalau berdasarkan gambar, di sini ada kucing dan juga kura-kura. Misalnya untuk kucing, tinggi kucing, kita misalkan K. Untuk tinggi kucing, kita misalkan K, segini. Berarti, untuk tinggi dari ujung meja yang atas ini, ke sini. Nah, ini bisa kita cari dengan mengurangi 111 dikurangi K. Nah, tapi ini kan baru sampai segini. Maka untuk tinggi mejanya, atau kita misalkan tinggi meja itu sebagai variabel M. Untuk mencari tinggi mejanya, berarti harus kita tambahkan 111 kurangi K ini dengan tinggi kura-kuranya. Nah, tinggi kura-kuranya segini. Misalnya kura-kura R gitu ya. Ini berarti harus kita tambahkan dengan tinggi kura-kura. Kalau kita cermati untuk gambar yang kedua, tinggi meja itu segini tinggi mejanya. Nah, kemudian untuk kalau kita perhatikan di sini, dari ujung atas meja sampai ke atas kepala kucingnya ini, sampai ke atas kepala kucing segini. Nah, ini berarti bisa kita gantikan. Kalau segini kita tadi memisahkan tinggi kura-kuranya sebagai R, maka dari ujung atas meja ke kepala si kucing, ke atas kepala kucingnya, bisa kita tuliskan 69 kurangi R. Maka tinggi mejanya itu akan sama dengan 69 kurangi R ditambah dengan
ini segini. Tinggi kucingnya K ditambah K. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini ada dua variabel yang ketika kita jumlahkan nanti akan saling menghilangkan. Ini negatif K dengan K. Kemudian ada R dengan R. Ini R dengan R. Maka kita coba jumlahkan saja. Kita coba jumlahkan untuk mendapatkan nilai dari M-nya atau tinggi mejanya, karena yang kita cari di sini adalah M. Kita jumlahkan. Yang sebelah sini yang ada di ruas kiri jadi 2M. Kemudian 111 ditambah 69 itu 180. Negatif K ditambah K itu habis. Nah, ini tereliminasi. Plus R ditambah negatif R ini juga habis. Tereliminasi. Sehingga untuk persamaannya menjadi 2M sama dengan 180. Maka nilai M bisa kita dapatkan dengan membagi 180 dengan 2, yaitu sama dengan 90. Inilah tinggi dari mejanya, 90 cm. Untuk nomor 19, diketahui di soal bahwa garis G dan garis H ini sejajar. Nah, maka kita mendapatkan sepasang sudut yang memiliki hubungan dalam berseberangan. Untuk sudut yang memiliki hubungan dalam berseberangan, ini besarnya sama. Maka nilai P bisa kita tentukan, yaitu 50 derajat. Nah, kalau nilai P itu 50 derajat, sementara di sini kalau kita lihat di busurnya, ya, kita lihat di busurnya ini, di sini, sudutnya itu ada di sini, 55. Nah, nilai ini berarti 55 derajat. Nah, sementara kalau kita lihat gambarnya, ini adalah sebuah daerah segitiga. Kita tahu bahwa untuk jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Kalau misalnya dua sudut yang lain itu jumlahnya 105, ya, 55 ditambah 50 itu kan 105. Bisa kita tentukan untuk sudut yang ada di sini. Ini berarti kita hitung di atas saja ya. Di sini. Nah, 180 dikurangi jumlah dari 55 ditambah 50. 50. 180 derajat kalau dikurangi 105 itu sama dengan 75 derajat. Nah, ketemu. Maka untuk nilai yang ada di sini 75 derajat. Kita lihat untuk sudut di sini ya, di sini ke sini set. Nah, ini adalah sudut-sudut yang saling berpelurus sehingga jumlahnya adalah 180. 75 ditambah 50 itu 125. Untuk nilai Q bisa kita cari dengan mengurangi 180 derajat dikurangi jumlah dari 75 ini dengan 50. 75 derajat tambah 50 derajat sama dengan 180 dikurangi 75 ditambah 50 derajat itu 125 derajat. 55 derajat. Kita dapatkan untuk nilai Q, nilainya 55 derajat. 55 derajat. Ya, ini atau kalau misal kita cermati di sini ya. Ini memang sudut-sudut yang sama, yang sini, yang sebelah sini, sebelah sini, dan ini itu sama karena sehadap. Nah, sudah kita buktikan dengan perhitungan. Jadi nilai Q 55 derajat. Tinggal kita cari nilai R. Nilai R. Nilai R kita perhatikan
itu berpelurus dengan sudut yang besarnya 75 derajat. Nah, ini berarti sisanya nilai R bisa dicari dengan mengurangi 180 derajat dengan 75. Sama dengan 105. Nah, yang ada di sini 105. R-nya 105. Maka pernyataan yang benar kita tentukan dulu. Nilai R tadi 105 benar. Kemudian nilai P sama dengan 50 benar. Jawabannya yang 1 dan 4. B. Nomor 20, ini disajikan sebuah soal literasi yang berkaitan dengan hasduk. Nah, hasduk. Kemudian yang ditanyakan adalah keliling hasduk. Di sini sudah diketahui bahwa untuk sisi yang ada di sini itu 110. Kemudian yang di sini 80. Kita cermati untuk bacaannya bahwa untuk hasduk ini berbentuk segitiga sama kaki. Jadi informasi di bacaannya itu yang terpenting adalah ini. Berbentuk segitiga sama kaki. Karena bentuknya segitiga sama kaki, maka sisi yang ada di sebelah sini ukurannya sama dengan yang ada di sini. Nah, ini sama, 80 cm juga. Untuk kelilingnya, keliling hasduk, ini bisa langsung kita tentukan. 110 ditambah, ini 80 tambah 80 itu 160. 270. Jawabannya adalah C.